Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Karmelita Sunsiana Dema, kelas 2019B. Kita langsung saja, kampanye HAM dengan tema hak perempuan dan kesejahteraan gender. Mulai dari merasa risih, dilarang sekolah tinggi-tinggi karena dianggap tak perlu pendidikan tinggi, menjadi korban sunat perempuan hingga dinikahkan di usia dini. Hak perempuan di seluruh dunia masih terancam. Sebenarnya, apa saja menjadi hak perempuan? Kita langsung saja, apa itu hak perempuan? Idealnya, perempuan memiliki hak dan kesepakatan yang setara dengan gender lainnya. Jika sama saja, mengapa perempuan ada perjuangan khusus untuk hak perempuan? Banyak pelanggaran hak dan kesenjangan kesepakatan di antara perempuan atau merugikan banyak perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, upah lebih rendah, hingga kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan memadai. Selama ratusan tahun, gerakan hak perempuan berkampanye menghapus aturan, perilaku, stigma, dan tradisi yang berpihak pada perempuan. Gerakan perempuan telah berkembang di era digital seperti kampanye yang menyorot kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual dan juga penghapusan kekerasan seksual yang mendesak aturan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Kenapa hak perempuan penting dilindungi? Hak perempuan adalah hak asasi manusia. HAM berlaku secara universal untuk semua orang. Artinya, semua orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasannya. Pemenuhan setiap hak kita juga harus setara untuk semua orang dan berbasis dari diskriminasi. Apa saja pelanggaran hak perempuan yang kerap terjadi? Kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar identitas gender dan orientasi seksual. Kekerasan berbasis gender termasuk setiap perilaku membahayakan mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental. Ancaman akan melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan, dan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang. Ketidakadilan gender dan penyalahgunaan kewenangan akibat ketimbangan kuasa dan konstruksi gender yang tidak setara. Gender, perilaku, dan penyintas mempengaruhi motivasi kekerasan dan bagaimana masyarakat merespon atau mengecam kekerasan tersebut. Siapapun bisa menjadi korban KBG, termasuk laki-laki dan kelompok minoritas seksual, tapi dalam konteks KBG, baik fisik maupun seksual, perempuan dalam kelompok paling banyak menjadi korban. Secara fisik, KBG bisa mengakibatkan luka atau bahkan kehilangan nyawa. Selain itu, pelaku KBG juga bisa menyebabkan penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, dan keguguran. Dari segi psikis, penyintas traumatis dapat mengakibatkan depresi, ketakutan, gangguan stres, trauma, dan menyakiti diri sendiri atau pikiran untuk bunuh diri. Ditambah lagi, penyintas seringkali harus menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi dengan adanya stigma dan penolakan dari keluarga atau masyarakat. Di berbagai komunitas, penyintas KBG juga dipaksa menikah dengan pelakunya. Dampak kekerasan sekali bertahan lama pada korban, baik fisik, psikologis maupun sosioekonomi. Konsekuensi dan prevalensi KBG menunjukkan bahwa KBG bukan hanya merupakan pelanggaran HAM, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat. Negara bertanggung jawab melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender, bahkan kekerasan dalam rumah tangga secara tertutup sekalipun. Kekerasan seksual termasuk salah satu jenis kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual adalah penyerangan terhadap
seksualitas seseorang tanpa persetujuan orang, termasuk kekerasan seksual, menimbulkan rasa tidak nyaman dengan memposisikan korban menjadi objek, bukan manusia dengan kehendak atas tubuh, pikiran, dan tindakan mereka sendiri. Ada dua aspek penting dalam kekerasan seksual. Yang pertama itu aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. Kedua, jika korban atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas. Pelaku kekerasan seksual tidak berbasis gender dan hubungan dengan korban, artinya tindakan berbasis ini tidak bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan kepada siapapun, termasuk istri atau suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak kenal. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, ataupun kampus. Baik, sekian dari saya tentang hak perempuan dan setara gender. Terima kasih.